Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are in a good condition. Today I would like to explain to you about Unit 1, Lesson 2. Ms. Rizi will explain the materials in the PowerPoint. I want you to see all the PowerPoint with pay attention at all. Just be seriously when you're watching the video. 2. Would you like to play hopscotch? Di lesson ini, student will practice extending polite invitation and accepting or decline the invitation. Siswa akan mempelajari untuk memberikan ajakan yang sopan, menolak dan menerima ajakan. Okay, please open your student book, page 18. You can also take out your pencil to answer the question on this book. Look at part A on page 18. That is the word test. Listen and number. Please repeat after me. Tolong tirukan Miss Rizi. Lemonade. Lemonade. Ice cubes. Ice cubes. Tour. Tour. Poster. Poster. Hopscotch. Hopscotch. Chalk. Chalk. Di atas ini ada kata lemonade. Make lemonade artinya membuat lemon. Ice cube artinya es batu. Tour artinya sama, yaitu tour. Poster juga sama, poster. Hopscotch artinya bermain ingklay ya, ini di permainan tradisional. Chalk means kapur. Okay, now please would you like to give the number on the box? Number 1. Give number ya. Tolong diberi nomor. Number 1. Ice cubes are made from water. Ice cubes are made from water. Number 2. She is playing hopscotch outside. She is playing hopscotch outside. Number 3. I like that poster on the wall. I like that poster on the wall. Number 4. They are taking a tour of the city. They are taking a tour of the city. Number 5. He is making lemonade at his lemonade stand. He is making lemonade at his lemonade stand. 6. He is drawing a picture with chalk. He is drawing a picture with chalk. Now we move to language tests on part B, ask and answer, bertanya dan menjawab. Number 1, would you like to play hopscotch? Sure, I'd love to. Maukah kamu bermain ingklay? Ya, tentu saja. Saya juga suka. Look at number 2. Would you like to make lemonade with me? Thanks, but I can't. Bisakah kamu membuat lemon denganku? Terima kasih, tapi aku nggak bisa. Ya, dari nomor 1 dan nomor 2, yaitu terdapat perbedaan. Perbedaannya. Yang nomor 1, dia diajak, lalu dia menerima ajakan. Sedangkan yang nomor 2, dia diajak, tapi dia menolak. Nah, dari sini kita akan mempelajari menerima dan menolak
ajakan. Jadi kata would you like itu sudah ajakan ya. Now, move to listening test on part C, talk, listen, and read. Miss Rizzy langsung bacakan. Bagi kalian yang sudah ada tracknya, bisa memutar track. Kalaupun langsung pakai suaranya Miss Rizzy, langsung didengarkan di sini ya. Katie, would you like to help me decorate my bedroom? I would love to. We need to go shopping. Great. There's a new music store in the mall. It has some good posters. I hope there's a Jonas Brothers poster. I think there is. Bisakah kamu membantuku mendekorasi kamar tidurku? Ya, aku mau. Kita butuh untuk pergi berbelanja. Bagus. Di sana ada sebuah toko musik yang baru di dalam mall. Tokonya mempunyai beberapa poster yang bagus. Aku berharap di sana ada posternya Jonas Brothers. Aku pikir di sana ada. Ya, yang bagian bawah sekarang. Where are you going to put the poster? On the wall next to my bed. I have an idea. What's your favorite color? Purple. Let's paint your other walls purple. That's great idea. I'll get the paint and paint brushes. I hope my parents like purple. Di mana kamu akan meletakkan posternya? Di dinding di sebelah kasurku. Aku punya ide. Apa warna favoritmu? Ungu. Mari kita cat dinding yang lain berwarna ungu. Itu ide yang bagus. Aku akan mencarikan cat dan kuasnya. Aku harap orang tuaku menyukai warna ungu. Okay, move to part D. Complete the summary. Lengkapi ringkasan. Jadi di sini ada satu paragraf yang berisi ringkasan percakapan yang ada di bagian C. Ya, itu ada space yang kosong, bisa kalian isi dengan kata yang ada di kotak yang di paling atas. Yang di paling atas itu bisa kalian isikan di space yang itu. Jadi kalian baca dulu untuk mengisi dengan bacaan yang ada di bagian C. Sudah ya, silakan dikerjakan sendiri. Kita beralih ke part E. Talk test, part E, look and say. Di situ ada gambar. Coba semua diperhatikan gambarnya. Nah, itu gambar yang di atas itu ada a puppy. Puppy itu anaknya anjing. Anak anjing namanya puppy. Kira-kira mau diapain itu? Dilihat gambar pojok kiri yang atas itu anjingnya dimasukkan ke dalam sebuah bak. Di bak itu ada yang memakai sampo dan air. Itu kayaknya mau dimandikan itu ya. Nah, kira-kira itu pertanyaan yang di paling atas itu bunyinya apa? Bukan pertanyaan ya, itu kayak semacam ajakan. Ya.
tawaran. Dilihat di guide. Itu cara mengerjakan yang paling atas. Bisa kalian lihat di guide-nya. Ada beberapa tulisan. Nah, ini yang akan membantu kalian untuk ngisi titik-titik yang ada di gambar. Miss Rizi kasih contoh yang nomor awal ya. Nah, ini ada kata would you like to. Nah, ini bisa kalian tulis di yang ini, paling atas ini. Jadi, itu isinya would you like to help me wash my puppy. Bisakah kamu membantuku untuk memandikan anak anjingku? Nah, ini jawabannya kalau sudah ada to-nya di sini. Nah, ini nih. Langsung balik sure, I'd love to. Tuh, ya. Di sini ya, this is sure, I'd love to. Oke. Nah, bla bla bla, shampoo and. Nah, ini apa yang dia butuhkan? Dia butuh selang dan sampo. Oke, we'll need dog shampoo and a apa selang itu? And a hose. H-O-S-E. Itu tulisannya hose, yaitu H-H-O-S-E. Sudah ya? Move to part F, picture prompts. Oke, di picture prompts ada 6 gambar. Dan itu di setiap gambar sudah ada keterangannya masing-masing. Kalian disuruh ngapain? Seperti biasa. Saat ada di picture prompts, kalian akan dituntut untuk membuat suatu percakapan. Percakapan seperti yang ada di kotak guide, ya. Di situ sudah ada percakapan dan sudah ada contohnya. Jadi kalian harus membuat percakapan berdasarkan kata yang ada di gambar itu. Itu kata bantunya. Clue-nya sudah diberitahu di situ. Miss Rizi bacakan dulu untuk yang nomor 1. Number 1. Feed the dogs bread or sunglasses. Berarti itu nanti bentuk percakapannya bunyinya, would you like to feed the dogs? Sure, I'd love to. Okay, we'll need bread and sunglasses. Nah, seperti itu ya. Number 2. Make bracelets. Make bracelets berarti membuat gelang. Membuat gelang. Kata percakapannya yaitu, would you like to make bracelets? Sure, I'd love to. Okay, we'll need beads and string. Nah, gampang ya. Number 3. Go to the horse races, cushions, binoculars. Bentuk percakapannya, would you like to go to the horse race? Would you like to go to the horse races? Okay. Sure, I'd love to. Okay, we'll need cushions and binoculars. Untuk yang nomor 4, 5, dan 6, silakan dibuat percakapannya sendiri. Kalau bisa, ini kalian tulis tanpa melihat teks yang sudah dibuat Miss Rizi. Kalau sudah kalian tulis, boleh kalian lihat di slide selanjutnya, itu ada teks yang sudah Miss Rizi buat. Kalian bisa cocokkan, oh, ini percakapan yang sudah aku buat ini ternyata sudah benar loh. Oh, ternyata masih salah di bagian ini. Itu buat latihan kalian, jangan langsung dicontek yang teks yang ini. Ini buat pembelajaran kalian aja, biar enggak bingung. Ya, oke. Yang ini teks yang untuk nomor 1 dan 2.
Nomor 3 dan 4. Ini nomor 5 dan nomor 6. Okay, now please move to reading test. Look at part G. Read and answer the questions. Jadi kalian harus membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ ada sebuah surat. Kita baca aja ya, Sri bacakan. July 15th, tanggal 15 Juli. Dear Diary, today I went on a tour of the zoo near our house. I learned a lot and I helped the zookeepers. I watched them feed the animals and I carried some of the food. Those animals eat a lot. It's hard work to feed them all. Hari ini aku pergi ke sebuah tour di kebun binatang yang dekat dengan rumah kami. Aku belajar banyak dan aku membantu penjaga kebun binatang. Aku melihat penjaga-penjaga itu memberi makan binatang-binatang dan aku membawa beberapa makanannya. Binatang-binatang itu makannya banyak. Ini pekerjaannya keras untuk memberi makan semua binatang-binatang. The weather was extremely hot today. In fact, it was hot all week. Some of the animals got special snacks because of the heat. We made big ice cubes with fruit in the middle. Then we gave the ice cubes to some of the animals. The polar bear got ice cube with fish in the middle. Cuacanya sangat ekstrimnya panas ya, panasnya ekstrim hari ini. Kenyataannya ini panasnya di 1 minggu. Jadi 1 minggu panas terus ya. Beberapa dari hewan-hewan mendapatkan makanan ringan yang spesial karena suhu yang panas ini. Kami membuat es batu yang besar dengan buah di bagian tengah. Kemudian kami memberikan es batu itu ke beberapa binatang. Beruang kutub mendapatkan es batu dengan ikan yang ada di bagian tengah. My favorite part of the zoo was the petting zoo. I gave pats to some of the pigs. Normally, they don't get pats, but the cold water made them happy. Actually, some of the goats like the weather too. They played with the water from the hose. I like the petting zoo because I could get close to the animal. It was fun. Bagian
favoritku dari kebun binatang adalah petting zoo. Petting zoo itu jadi kita bisa bermain-main dengan binatang, bisa kita peluk, bisa kita apain ya. Aku memberikan, maksudnya aku memandikan beberapa babi. Normalnya mereka tidak mandi, tapi air yang dingin membuat binatang-binatang itu bahagia. Sebenarnya beberapa dari kambing menyukai air juga. Mereka bermain dengan air dari selang. Aku menyukai petting zoo karena aku bisa dekat dengan binatang. Ini sangat menyenangkan, Victor. Ya, jadi diingat lagi petting. Petting itu kita bisa peluk-pelukan, ya, bisa kita ciumin itu hewan-hewannya bagi yang mau ya. Kalau takut ya enggak usah. Oke. Number 1. Ini ada 4 soal, sorry ya. Ini ada 4 soal yang harus kalian jawab dan ini jawabannya ada di teks yang ada di surat itu. Miss Rizzy bantuin translate ya, tapi kerjakan sendiri. Nomor 1, number 1. What did Victor not do at the zoo today? Apa yang tidak dilakukan Victor di kebun binatang hari ini? Yang A, dia membantu memberikan makan hewan-hewan. Kedua, dia memandikan beruang kutub. Yang ketiga, dia menyentuh beberapa hewan. Number 2, how was the weather at the zoo today? Bagaimana cuaca yang ada di kebun binatang hari ini? Di situ ada tadi. Number 3, what was Victor's favorite part of the zoo? Why? Apa bagian kebun binatang favoritnya Victor? Terus kenapa? Nomor 4, which animal is in a petting zoo? Nah, binatang apa yang ada di petting zoo? Di kebun binatang yang petting itu bagian pettingnya. Ada di situ. Next, writing chess. Nah, di bagian writing on part H, bagian H, separate the conversation and write the missing word. Disuruh ngapain sih? Yaitu kalian disuruh membagi. Ya, separate itu dipisah, membagi atau dipisah. Conversation, percakapan, dan tulis kata yang hilang. Nah, ini kalian tulis dulu yang ada di kotak. Jadi yang ada di kotak ditulis ya, yang lengkap. Misalkan yang A, yang bagian A paling atas, oke, we'll need some chalk and a few stones. Berarti kalian harus nulis kata need dulu di situ. Loh, Miss taunya dari mana? Ya Allah, kan tadi sudah ada di guide ya. Nah, bisa kalian lihat-lihat dulu di bagian yang sebelum-sebelumnya. Sudah ada di situ, sayangku. Nah, maksudnya apa kok di separate? Ya, yang namanya percakapan harus ada orang ke-1 dan orang kedua. Pasti kan ada kayak gitunya. Misalkan itu yang nomor 1, dilihat itu ada gambar orang menaiki kuda, menunggangi kuda. Ya, kira-kira percakapannya yang mana? Masa iya pakai yang A dulu? Oke, well, we'll need some chalk and a few stones. Kan nggak nyambung kan? Itu harusnya yang bagian A tadi khusus dipakai untuk yang gambar 2. Itu lebih masuk akal karena di situ ada anak yang lagi menggambar tempat buat bermain engklay gitu ya. Kira-kira yang nomor 1A itu isinya apa ya? Berarti itu harus pakai kata would.
Would you like to go to the horse races with me? Thanks, but I can't. I have to mow the lawn. Nah, itu isinya. Sekarang yang nomor 2. Diisi sendiri ya percakapannya ya. Jangan lupa yang ada di kotak itu dilengkapi dulu. Baru kamu bisa tulis yang di bawahnya. Oke, part I. Ini yang terakhir. Use the clues to complete the conversation. Gunakan kata bantu, clue ya, untuk melengkapi percakapan. Coba itu dilihat di bagian A yang paling atas ada would. Ada kata would. Terus ada gambar papan surfing. Itu kan gambar papan surfing. Terus ada kata tempat next weekend. Kok kata tempat? Kata tanya keterangan waktu ya. Next weekend. Jadi gimana itu kalimat ajakannya? Would you like to go surfing next weekend? Nah, itu yang benar. Terus yang nomor B, yang bagian B, thanks, ada can. Masa ya langsung ditulis thanks can? Kan enggak ya. Harus kita tambahin dulu kira-kira. Apa ya isinya ya? Thanks, but I can't. I'm going to go camping with my family. Terus yang di bawah ada would sama ada camping. Nah, kalian isi sendiri ya. Terus yang sure-nya itu juga ditambahin ada di kotak guide. Terus di situ ada tenda. Oke, tenda sama flashlight. Flashlight itu center. Oke, will need apa? Diisi sendiri. Oke. Untuk yang bagian ini activity task boleh kalian praktekkan dengan your family members, your other family members. Bisa dipraktekkan dengan anggota keluarga yang lain. Play, make a conversation with your clues. Nah, ini misalkan kalimatnya pakai kata tanya, would you like to make bracelet with me? Nah, kira-kira kalau bikin bracelet itu gelang. Apa yang dibutuhkan? Nah, itu. Sure, I'd love to. Okay, we'll need some beads, and string. Nah, itu yang dibutuhkan. Terus yang lain ini gimana, Miss? Yang lain ini silakan diisi sendiri. Yang bagian K ini work with a partner and complete the chart. Ini juga bisa kalian mainkan dengan anggota keluarga yang lain. Nggak hanya bermain ya, jadi ini bermain tapi sambil belajar. Ya, you're going to make lemonade. What will you need? We need ice cubes and kalau mau bikin lemonade, butuhnya es batu sama apa ya? Sama lemonnya. Terus nomor 2. You are going to go surfing. What will you need? Kamu mau pergi surfing, berselancar di air itu. Apa yang kamu butuhkan? Jelas butuh papan selancar kan? Dan tulis aja di situ. Nomor 3. Number 3. You're going to go on a tour of the city. What will you need? Kamu butuh apa kalau kamu harus berkeliling-keliling kota? Kira-kira butuhnya apa? Butuh becak kayak, butuh gocek kayak. Kalian bisa tulis di situ. Number 4. You're going to make a poster. What will you need? Kamu akan membuat sebuah poster. Kamu butuh apa? Entah itu koran, kertas karton, pensil, krayon, atau apa. Serah ya, dimasukkan di situ. You're going to decorate your bedroom. What will you need? Kamu akan mendekorasi kamar tidurmu. Apa yang kamu butuhkan? Ya, itu kan sesuai dengan keperluanmu sendiri. Mau kamu kasih foto-fotomu sama teman-teman boleh. Kasih poster, it's okay. Kasih bacaan ayat kursi, nggak masalah. Masukkan aja di situ. Oke, itu aja penjelasan dari Miss Rizi untuk lesson 2 yang ini.
Jangan lupa kalian juga Miss Rizi wajibkan untuk mengisi ini ya. Jadi tugas kalian ada 2. Yang pertama, yang ini tadi kan sudah kamu isi, yang di student book ini. Nah, setelah itu kalian foto. Jadi 1 halaman, 1 jepretan foto ya. Ya, 1 halaman, 1 jepretan foto, dan itu nanti harus kalian upload ke Google Form, di Google Form yang akan Miss Rizi berikan ke kalian. Nah, di Google Form itu juga akan ada 10 soal yang berisi soal-soal yang ada di student bookmu. Jadi kalau kalian sudah mengisi student bookmu, diisi sendiri, kalian nggak akan kesulitan untuk mengisi tugas yang ada di Google Form. Dan jangan lupa yang terakhir, tugas yang di Google Form itu kan harus upload foto, kalian upload di situ. Sudah, itu aja tugasnya, nggak banyak-banyak. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.